Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawabannya adalah B. Beracuan kriteria. Pembahasan. Penilaian berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang dinilai merupakan prinsip penilaian beracuan kriteria, yang berarti penilaian berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru biologi selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir biologi yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai raport. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Menyeluruh, E. Akuntabel. Jawabannya adalah B. Terbuka. Pembahasan. Pak Budi menjelaskan semua jenis teknik prosedur pengolahan penilaian sampai penentuan akhir merupakan prinsip penilaian terbuka, yang berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Seorang siswa didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Jawabannya adalah B. Akuntabel. Pembahasan. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal dengan menjelaskan kriteria penskoran, yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, di mana dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria, sampai pengambilan keputusan. Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM, sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa, B. Melakukan remedial kepada 12 orang siswa, C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas, D. Melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut, E. Mengulang seluruh materi kepada peserta didik gagal pada kedua kelas. Jawabannya adalah C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas. Pembahasan. Pengayaan baiknya ditujukan untuk yang berhasil dan remedial ditujukan untuk yang gagal, dan remedial harus dilakukan pada kedua kelas tersebut. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk suatu mata pelajaran maupun kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh peserta didik disebut A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan, E. Kecakapan hidup. Jawabannya adalah E. Kecakapan hidup. Pembahasan. Kecakapan hidup atau life skills adalah kemampuan dan pengetahuan seorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara proaktif, mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasi dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan maupun penolakan terhadap suatu objek peserta didik: A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Emotif, E. Sensitif. Jawabannya adalah A. Afektif. Pembahasan.
Ranah afeksi adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Kriteria atau acuan dan pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan atau SKL, B. Standar kelulusan, C. Ambang batas minimum lulus, D. Nilai ketuntasan minimal, E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jawabannya adalah E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Pembahasan. Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut, kecuali A. Mendorong peserta didik untuk membuat keputusan sendiri, B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan, C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan, D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya, E. Menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Jawabannya adalah B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. Pembahasan. Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap 1. Mendorong peserta didik membuat keputusan sendiri, 2. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan, 3. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya, 4. Menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang tidak termasuk dalam beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi keahlian. Jawabannya adalah E. Kompetensi keahlian. Pembahasan. Kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang guru profesional: 1. Kompetensi profesional, 2. Kompetensi pedagogik, 3. Kompetensi sosial, 4. Kompetensi kepribadian. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, D. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dan silabus. Jawabannya adalah E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dan silabus. Pembahasan. Berikut merupakan prinsip-prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik, 2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, 3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis, 4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, 5. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan, B. Standar proses belajar mengajar, C. Penilaian berbasis kelas, D. Sertifikasi guru, E. Guru dan dosen. Jawabannya adalah A. Standar penilaian pendidikan. Pembahasan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. Sebagai sarana untuk mendukung pengembangan profesi, pemerintah memberikan guru hak cuti studi dengan masa cuti A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 1 tahun, D. 2 tahun, E. 4 tahun. Jawabannya adalah B. 6 bulan. Pembahasan. Guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan untuk pengembangan keprofesian paling lama 6 bulan dengan memperoleh hak gaji penuh. Adi Vidyalaya adalah program pendidikan yang setara dengan A. SD, B. SMP, C. SMA, D. Perguruan tinggi, E. Tidak ada jawaban yang benar.
Jawabannya adalah A. SD. Pembahasan. Adi Vidyalaya adalah program pendidikan yang sederajat dengan SD, MI, paket A, atau Diniyah Dasar. Lembaga mandiri yang dibentuk untuk berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan adalah A. Dewan Pendidikan, B. KKG, C. Komite Sekolah, D. OSIS, E. Tidak ada jawaban benar. Jawabannya adalah C. Komite Sekolah. Pembahasan. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Lulusan sekolah yang berkualitas menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memiliki indikator makro A5, B8, C9, D11, E15. Jawabannya adalah C. 9. Pembahasan. Lulusan sekolah atau madrasah yang berkualitas menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akan memiliki 9 indikator makro, yaitu beriman, bertakwa, berilmu, bertanggung jawab, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memerhatikan hal-hal berikut kecuali A. Peningkatan akhlak mulia, B. Peningkatan kualitas tempat belajar, C. Dinamika perkembangan global, D. Peningkatan potensi peserta didik, E. Tuntutan dunia kerja. Jawabannya adalah B. Peningkatan kualitas tempat belajar. Pembahasan. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memerhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi dan kecerdasan, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan. Besar biaya satuan bantuan operasional sekolah yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa. Dalam hal ini, ketentuan biaya yang diterima untuk sekolah dasar adalah A. 710.000 per siswa per tahun, B. 580.000 per siswa per tahun, C. 670.000 per siswa per tahun, D. 650.000 per siswa per tahun, E. 740.000 per siswa per tahun. Jawabannya adalah B. 580.000 per siswa per tahun. Pembahasan. Ketentuan besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah adalah 1. SD atau SDLB 580.000 per siswa per tahun, 2. SMP atau SMPLB atau SMPT atau SATAP 710.000 per siswa per tahun. Agar peserta didik bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar yang akan digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar SR haruslah A. Berwarna gelap, B. Seminimal mungkin, C. Berwarna-warni, D. Semaksimal mungkin, E. Berwarna cerah. Jawabannya adalah D. Semaksimal mungkin. Pembahasan. Proses belajar SR atau stimulus respon adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus respons sebanyak-banyaknya. Maka, dalam proses belajar haruslah semaksimal mungkin. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, ada langkah-langkah yang dapat digunakan antara lain A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran, B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh peserta didik, C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik, D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan, E. Memberikan fasilitas sederhana sebagai penunjang kecerdasan peserta didik. Jawabannya adalah C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. Pembahasan.
Strategi pembelajaran berbasis multiple intelligences merupakan suatu upaya mengoptimalkan berbagai intelijensi yang dimiliki setiap siswa dan memacu kecerdasan yang dominan pada diri siswa seoptimal mungkin dengan memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah ataupun pujian kepada peserta didik yang berhasil menjawab atau menyelesaikan sebuah soal. Dalam perihal ini, guru menerapkan teori belajar A. Classical conditioning, B. Connectionism, C. Behaviorism, D. Operant conditioning, E. Problem solving. Jawabannya adalah B. Connectionism. Pembahasan. Teori connectionism adalah salah satu teori belajar yang berasal dari aliran behaviorisme. Behaviorisme sendiri adalah salah satu aliran dalam psikologi yang pada dasarnya menaruh perhatian pada berbagai aspek perilaku manusia yang dapat diamati dan diukur. 21. Berikut ini jenis penyakit yang disebabkan oleh virus adalah A. Influenza dan flu burung, B. Cacar dan malaria, C. Cacar dan TBC, D. Demam berdarah dan malaria, E. Diare dan flu burung. Jawabannya adalah A. Influenza dan flu burung. Pembahasan. Berikut penyakit dan penyebabnya. 1. Influenza disebabkan oleh virus. 2. Flu burung disebabkan oleh virus. 3. Cacar disebabkan oleh virus. 4. Malaria disebabkan oleh protozoa. 5. TBC disebabkan oleh bakteri. 6. Demam berdarah disebabkan oleh virus. 7. Diare disebabkan oleh bakteri. Dengan demikian, jenis penyakit yang disebabkan oleh virus adalah influenza dan flu burung. 22. Kelompok tumbuhan yang menunjukkan variasi individu dalam satu spesies terdapat pada A. Jambu, mangga, nanas, B. Kelapa, tomat, pinang, C. Terung, tomat, kentang, D. Mangga gadung, mangga mana lagi, mangga golek, E. Jahe merah, lengkuas merah, kunyit putih. Jawabannya adalah D. Mangga gadung, mangga mana lagi, mangga golek. Pembahasan. Tanaman mangga atau Mangifera indica mempunyai berbagai varietas, antara lain mangga gadung, mangga mana lagi, mangga golek, dan lain-lain. Variasi tersebut terjadi karena adanya keanekaragaman genetik antar individu dalam satu spesies. 23. Di antara ganggang berikut yang kloroplasnya berbentuk mangkuk adalah A. Spirogyra, B. Chlamydomonas, E. Euglena, D. Navicula, E. Chlorococcum. Jawabannya adalah B. Chlamydomonas. Pembahasan. Chlamydomonas merupakan chlorophyta bersel satu yang dapat bergerak dan bersifat mikroskopis. Selnya berbentuk bulat, telur mengandung satu inti, satu vakuola, dan kloroplas yang berbentuk mangkuk. Kloroplas bintik mata dan pirenoid terletak di dalam mangkuk yang berfungsi sebagai tempat pembentukan zat tepung. Alat gerak Chlamydomonas berupa dua flagel. Chlamydomonas dapat berkembang baik dengan pembentukan zoospora atau konjugasi. 24. Berikut ini ciri-ciri organisme. 1. Bersel satu atau banyak. 2. Inti bersifat eukariotik. 3. Tidak berklorofil. 4. Memiliki hifa. 5. Reproduksi dengan spora. Organisme yang memiliki ciri-ciri tersebut tergolong A. Paku, B. Ganggang, C. Jamur, D. Bakteri, E. Lumut. Jawabannya adalah B. Ganggang. Pembahasan. Berikut ini ciri-ciri jamur. 1. Bersel satu atau banyak. 2. Inti bersifat eukariotik. 3.
tidak berklorofil dan heterotrof. 4. Reproduksi dengan spora dan memiliki hifa. 5. Dinding selnya tersusun atas zat kitin kecuali omikotina yang tersusun atas selulosa. 25. Daerah yang termasuk konservasi keanekaragaman hayati secara in situ adalah A. Kebun raya, B. Suaka alam, C. Hutan industri, D. Kebun koleksi, E. Kebun binatang. Jawabannya adalah B. Suaka alam. Pembahasan. Pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitatnya dengan melakukan perlindungan agar tumbuhan dan hewan dapat hidup sesuai dengan habitat aslinya. Contoh, pelestarian komodo di Pulau Komodo, badak Jawa ujung kulon, dan bunga di Bengkulu. 26. Tika dan Tiki adalah saudara seayah dan seibu. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan ciri fisik dan sifat. Perbedaan di antara keduanya menunjukkan adanya keanekaragaman tingkat A. Gen, B. Jenis, C. Individu, D. Komunitas, E. Ekosistem. Jawabannya adalah A. Gen. Pembahasan. Tika dan Tiki berasal dari orang tua yang sama, yang berarti menunjukkan spesies yang sama sehingga terdapat persamaan dan perbedaan baik dari fisik maupun sifat karena adanya variasi gen yang berbeda. 27. Perhatikan cara penulisan nama ilmiah beberapa makhluk hidup yang terdapat di sekitar kita. 1. Curcuma domestica. 2. Musa tactilis. 3. Felix domestica. 4. Musa paradisiaca. 5. Solanum lycopersicum. Tata cara penulisan nama makhluk hidup dengan sistem binomial nomenklatur yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah C. 2, 3, dan 5. Pembahasan. Aturan tata nama binomial nomenklatur. 1. Terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin atau bukan bahasa Latin yang dilatinkan. 2. Kata pertama menunjukkan genus. 2. Kata kedua menunjukkan spesies. 4. Huruf pertama kata pertama diawali huruf besar. 5. Huruf pertama kata kedua ditulis dengan huruf kecil. 6. Nama spesies ditulis dengan dicetak miring atau garis bawah. 28. Contoh yang benar dari tumbuhan yang memiliki tulang daun sejajar, ruas batang jelas, akar serabut, sistem pembuluh batang tersebar, dan keping biji tunggal adalah A. Rumput, bambu, dan pepaya. B. Jagung, tebu, dan jeruk. C. Singkong, tebu, dan rumput. D. Jagung, tebu, dan bambu. E. Jeruk, bambu, dan tebu. Jawabannya adalah D. Jagung, tebu, dan bambu. Pembahasan. Berdasarkan ciri-ciri yang telah diuraikan tersebut, tumbuhan yang dimaksud merupakan golongan tumbuhan monokotil. Tumbuhan yang termasuk dalam anggota monokotil adalah jagung, tebu, dan bambu. 29. Cacing pita termasuk dalam kelompok Cestoda. Cacing ini bersifat endoparasit dalam saluran pencernaan vertebrata. Urutan dari fase-fase yang dialami cacing tersebut setelah dari telur adalah A. Oncosphere Cysticercus, cacing pita dewasa. B. Cysticercus, oncosphere, cacing pita dewasa. C. Cacing pita muda, oncosphere, Cysticercus, cacing pita dewasa. D. Cysticercus, oncosphere, cacing pita muda, cacing pita dewasa. E. Oncosphere, cacing pita muda, Cysticercus, cacing pita dewasa. Jawabannya adalah A. Oncosphere,
Cysticercus, cacing pita dewasa. Pembahasan. Cacing pita termasuk dalam kelompok Cestoda. Cacing ini bersifat endoparasit dalam saluran pencernaan vertebrata. Daur hidupnya, telur, zigot atau keluar bersama feses manusia, masuk tubuh babi atau sapi, larva onkosfer. Cysticercus masuk ke tubuh manusia jika makan daging yang kurang masak, cacing dewasa. 30. Cacing dengan bentuk tubuh seperti daun dan dilengkapi dengan alat isap ventral termasuk dalam kelas A. Turbellaria, B. Trematoda, C. Cestoda, D. Nematoda, E. Polychaeta. Jawabannya adalah B. Trematoda. Pembahasan. Cacing yang berbentuk seperti daun, pipih merupakan golongan phylum Platyhelminthes atau cacing pipih, kelas Trematoda atau cacing isap, sehingga tubuhnya dilengkapi alat isap ventral, misalnya Fasciolohepatica. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K.